Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Anindya Kitchen. Di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat ogura pandan cake. Cemilan ini rasanya selembut kapas. Ini beneran enak banget loh. Berasa lumer di mulut ya. Cara bikinnya pun mudah sekali. Buat yang masih penasaran bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahannya, simak terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan-bahan yang saya siapkan adalah bahan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bahan kuning telur atau pasta, yang kedua bahan putih telur. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 5 kuning telur ditambah 1 butir telur utuh. Kemudian masukkan vanili bubuk dan garam. Kemudian masukkan minyak sayur. Lalu masukkan santan instan. Kemudian masukkan pasta pandan 1 sendok teh. Lalu saya akan kocok memakai whisker sampai semua bahan ini tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian saya masukkan tepung terigu sambil diayak supaya tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Sambil diaduk perlahan, kemudian diaduk supaya tercampur rata sampai adonannya ini terlihat halus dan licin ya. Nah seperti ini sudah halus dan licin. Kemudian saya sisihkan dulu ya. Saya siapkan loyang untuk memanggang dengan teknik au bain-marie. Loyang yang diisi air setinggi 1 cm untuk merendam loyang yang berisi adonan nanti. Loyang berisi air ini akan saya panaskan bersamaan dengan ovennya. Jadi oven dipanaskan terlebih dahulu dengan api atas bawah suhu 120 derajat Celcius. Jadi pada saat nanti adonannya siap di oven, ovennya ini sudah panas dan air yang di dalamnya pun sudah ikut memanas ya. Jadi pada saat adonannya siap di oven, suhu di dalam oven sudah stabil ya. Kemudian saya memakai loyang persegi ukuran 17 cm kali 6 cm. Di sini saya tidak memakai loyang press, saya memakainya loyang sambungan. Jadi, nah seperti ini sambungan ya. Jadi dikhawatirkan ini air rendaman itu masuk ke dalam loyang adonan. Jadi solusinya saya akan lapis bagian bawahnya ini memakai aluminium foil ya teman-teman, supaya air rendaman itu tidak masuk, tidak rembes ke dalam loyang adonan. Nah seperti ini. Jadi saya lapis bawahnya memakai aluminium foil. Nah teman-teman kalau punya loyang press bisa memakai langsung loyang press ya, tidak perlu dilapis aluminium foil. Tapi kalau misalkan loyangnya loyang sambungan seperti saya ini, jadi supaya aman bawahnya memakai aluminium foil ya. Dan loyangnya ini sudah saya alasi dengan baking paper seperti ini ya. Kemudian siapkan wadah bersih yang kering dan bebas minyak untuk menaruh 5 putih telur. Nah kemudian saya akan siapkan dulu cream of tartarnya setengah sendok teh. Teman-teman kalau tidak ada cream of tartar bisa diganti dengan 1 sendok makan perasan air jeruk nipis, atau 1 sendok makan air cuka, atau 1 sendok makan perasan air jeruk lemon. Fungsinya semua itu untuk menstabilkan kocokan putih telur. Saya akan mixer putih telur ini sampai kondisinya soft peak ya teman-teman. Nah ini sudah berbuih seperti ini. Saya masukkan cream of tartarnya.
Dan gula pasirnya saya akan masukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan 3 tahap ya. Tahap yang pertama, kenapa gula pasirnya harus dimasukkan secara bertahap? Karena supaya adonan putih telurnya itu tidak mudah mencair ya. Saya masukkan tahap yang kedua. Ciri-ciri soft peak itu apabila si putih telurnya ini sudah mengembang, putih dan berjejak, kemudian putih telurnya ini sudah berpori-pori halus, mengkilat, kemudian apabila mangkoknya dibalikkan, dia tidak akan tumpah. Kemudian putih telurnya ini membentuk jambul terbalik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sudah soft peak. Nah, seperti ini ya, terlihat teman-teman. Jadi masih ada melengkung, kemudian ini juga membentuk jambul terbalik. Kemudian saya akan masukkan putih telurnya ini ke dalam adonan pasta. Saya aduk-aduk dulu adonan pastanya. Masukkan 1/3 bagiannya dulu. Nah, segini dulu. Ya. Aduk secara perlahan. Jangan terlalu kuat mengaduknya karena akan menyebabkan adonan putih telurnya itu mencair ya. Jadi kita aduk pelan-pelan. Nah, seperti ini. Masukkan lagi putih telurnya. Aduk lagi secara perlahan. Mau memakai spatula juga boleh ya, teman-teman. Nah, seperti ini pelan-pelan. Kemudian saya akan ganti dengan spatula untuk mengangkat adonan pasta yang masih mengendap di dasar wadah. Aduk balik secara perlahan. Kemudian setelah setengah tercampur rata, saya akan masukkan adonan pastanya ini ke dalam mangkuk putih telur. Aduk memakai whisker secara perlahan. Pelan-pelan saja ya teman-teman, sampai betul-betul tercampur rata. Kalau dari atas kelihatan udah tercampur rata ya, tapi di bagian bawahnya ini masih ada adonan putih telur yang mengendap. Jadi kita ratakan semua memakai spatula, aduk balik sampai tercampur rata. Ini masih ada yang mengendap ya. Terus saja aduk balik sampai betul-betul semua tercampur rata. Sudah betul-betul tercampur rata, saya tuangkan ke dalam loyang dengan posisi yang agak tinggi seperti ini supaya gelembung-gelembung udara di dalam adonan ini pecah. Nah, konsistensi adonannya harus seperti ini ya teman-teman. Jadi dia masih kental berjejak, tidak mudah hilang, tidak mudah tenggelam pada saat jatuh. Saya ratakan dulu bagian atasnya dengan spatula. Nah, seperti ini. Supaya rapi, hentak-hentakan sebentar. Supaya gelembung-gelembung udara yang terperangkap dalam adonan itu hilang ya. Kemudian ratakan bagian atasnya dengan tusuk sate seperti ini. Lalu siap di oven, saya masukkan ke dalam air rendaman tadi yang sudah panas. Di oven selama 70 menit ya, dengan suhu 150 derajat Celcius. Tampak 20 menit adonannya sudah mulai naik dan mulai kecoklatan. Sudah 30 menit, ini sudah mengembang, bagian atasnya sudah berwarna coklat. Ini tampak sudah 40 menit, sudah semakin mengembang, bagian atasnya sudah berwarna coklat, ini cantik sekali.
Nah, jika sudah matang 70 menit di oven, kemudian dalam kondisi oven sudah mati, kita buka sedikit pintu oven, diganjal pakai serbet seperti ini ya teman-teman, untuk mengurangi suhu panas yang terlalu tinggi di dalam oven. Biarkan dulu selama 5 menit, baru kita keluarkan. Nah, ini dia, sudah matang ogura pandan cake-nya. Nah teman-teman, ini cantik sekali. Tuh kan, teman-teman bisa lihat hasilnya ngembang sempurna. Ini menul-menul, lembut banget. Ini beneran selembut kapas ya teman-teman. Tuh kan. Nah seperti ini. Ini agak bergelombang karena saya memasang baking papernya kurang rapi ya teman-teman. Jadi bagian pinggirannya itu terlihat seperti bergelombang. Ini menul-menul banget loh teman-teman. Tuh, nah lihat, nah kan, nah gemes ya. Ini fluffy, menul-menul, ini jiggly ya. Nah lihat, nah seperti ini jiggly banget ini. Kalau masih dalam keadaan panas, ini kita goyang-goyangkan, ini dia menul-menul. Nah, saya balikan dulu. Nah, ini empuk banget, ini asli empuk banget. Nah, ini dia pandan ogura cake-nya sudah jadi. Nah, teman-teman bisa coba di rumah resep ini. Kalau teman-teman ikuti step by step-nya dengan benar, insya Allah pasti berhasil. Saya akan coba iris, ingin melihat dalamnya seperti apa ya. Ini dari irisannya saja berasa lembut banget loh teman-teman. Sumpah ini lembut banget. Nah seperti ini. Ini dalamnya teksturnya halus banget, hampir tidak kelihatan pori-porinya ya. Bagian atasnya kering, bagian sampingnya dalamnya itu moist, lembut, jadi agak basah gitu, lembab ya. Nah ini lembut banget, coba lihat teman-teman teksturnya, halus. Bismillah. Ini recommended ya. Nah teman-teman, silahkan selamat mencoba di rumah. Ini bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapat. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.